Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kedan, lagi ngapain kalian? Sehat kalian kan? Banyak rezeki ya kan? Makasih lah ya udah klik video ini. Dan tak bosan-bosan kita jumpa lagi nih di channel Taka Film. Kali ini aku mau nyeritai film action nih. Judulnya The Equalizer kedua yang dirilis tahun 2018. Anak mudanya masih sama kayak film yang pertama, Denzel Washington. Kenal kalian kan? Kalau kalian mau nonton film The Equalizer yang pertama, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Kalian tonton lah ya kan? Film ini masih nyeritai Robert Michael. Yang kali ini dia akan lawan kelompok misterius untuk balas dendam atas kematian kawannya. Sur kali filmnya kayaknya nih. Dahlah biar kalian gak apa kali ya kan? Aku mulai aja lah ceritanya ya kan? Pertama-tama ada kereta api yang lagi jalan. Jaraknya sekitar 400 km lah dari Istanbul, Turki. Di dalam kereta itu Robert juga ada di situ dia. Lagi nyamar sambil baca buku. Mau jalan-jalan dia bang? Bukan untuk jalan-jalan, tapi dia mau nyelamati anak cewek kecil yang namanya Moja. Moja ini diculik sama preman Turki. Namanya Eman. Kalian tahu siapa Eman ini? Siapa bang? Ya bapaknya Moja lah. Kurang ajar kali nggak tuh? Apa nggak gede kali Robert nengoknya? Dah gitu diikutilah si Eman nih sama Robert ke dalam bar ya kan? Mau ngapain bang? Biasa mau ngombe-ngombe. Tahu sendirilah kalian kalau Robert ini suka kali mate celup. Karena ditengoknya Robert sendiri, Eman ngawani Robert lah ya kan? Bercakap-cakap lah orang itu. Cakap apa orang itu bang? You can find whatever you wish. Dibilanglah sama Robert, aku ini kemari mau nyari laki-laki kasar yang suka nyiksa bininya yang orang Amerika. Parahnya lagi, laki-laki ini nyulik anaknya sendiri. Apa nggak kasihan kali tuh mamanya nangis saja? Gerem kali aku nih kata Robert ya kan. Dah nggak betul kok nih kata Eman dalam hati. Nyari aku kok ya? Berani kok ya? Terus bang? Ya si Eman ini nyuruh anak buahnya lah ngajar Robert. Tapi orang tuh nggak tahu ya kan? Nggak tahu apa bang? Ya Robert ini kan jago orangnya. Bisa nengok situasi. Jago make alat-alat. Jago berantem pula ya kan? Jadi ya enak aja lah dia ngalahi anak buah Eman ya kan? Habis tuh duduklah Robert di meja Eman. Dikasihnya dua pilihan sama Eman. Kau nih mau hidup atau mati? Besok malamnya di Boston, Mama Moja yang namanya Grace seneng kali dia nengok Moja dah sampai di kantor pengacaranya. Dia diantar sama orang baik 45 menit yang lewat, kata pengacaranya. Siapa orang baik itu bang? Ya Robert lah, bertanya pula kau nih. Pagi hari, pergi kerjalah Robert. Di film keduanya ini, dia kerja sebagai supir ojol. Hari ini dia menjemput langganannya. Namanya kakek Samuel dari panti jompo. Welcome to the club. Every day, I know less. Ya karena kakek Samuel ini udah tua ya kan. Dia sering ngasih nasihat sama Robert. Supaya Robert nih berbuat baik sama siapa aja. Always be nice to anybody help. Thank you for. Robert nih suka kali dia sama pekerjaannya nih. Ya walaupun cuma supir ojol ya kan. Kenapa gitu bang? Ya karena Robert ini orangnya suka dengar banyak cerita dari penumpang yang diantarnya. I don't get to choose when I go, Tommy. I love you both. Thank you for this opportunity. Yeah, I got accepted. Saat ini Robert pun tinggal di rumah sewa. Tetangganya namanya Fatima. Hobinya bercocok tanam. Enak kali tuh bang. Thank you, Fatima. You coming? Terus kan di Brussels, Belgia ada laki-laki baru pulang kerja. Namanya Calbert. Gitu dia nengok bininya,
Apa cerita nih? Rupanya dia sama bininya mau dibantai sama pembunuh bayaran. 3 orang pula tuh pembunuhnya. Namanya Resnik, Kovac sama Ari. Hey, look at me. Qu'est-ce que vous voulez? This is happening. I got your name on a piece of paper in my pocket. Open your mouth. Non. Habis pulang kerja, singgahlah Robert ke toko buku langganan. Dia mau ngambil buku pesanannya. Rupanya toko ini punya Grace, mamanya Moja. Masih ingat kalian kan sama Moja? Ingat bang? Sebetulnya toko ini mau dijual sama Grace. Gara-gara Moja diculik sama lakinya. Supaya apa bang? Ya biar dia bisa nyari anaknya lah. Tapi karena Robert nih baik kali orangnya, Moja bisa balik sama mamanya. Nggak jadilah tokonya dijual ya kan. Malam hari Robert dapat penumpang cewek ya kan. Siapa namanya bang? Namanya Amy. Mau diantar ke apartemen. Tapi ditengok-tengok lah sama Robert nih ya kan. Kok capek kali Amy nih, macem baru kena kempret. Kasian ya bang. Dahlah diantarlah si Amy nih ke rumah sakit ya kan. Habis tuh balik lagi Robert ke hotel itu. Didatanginya orang yang ngempret Amy tadi. Banyak kali rupanya orangnya. Apa nggak capek ya kan? Disuruh tanggung jawab orang itu. Mau orang tuh bang? Ya nggak mau orang itu. Gila kok nih. Malah orang tuh pula yang menempui Robert. Dah salah orang tuh bang. Ya iyalah, mana ada cerita ya kan. Kena gas lah orang tuh sama Robert. Dah gitu didatangi orang yang nganter Amy tadi sama Robert ya kan. Dah kau telepon polisi. Kau cerita yang betul sama polisi tuh ya, kata Robert. Tapi habis tuh dipatahkan tangannya sama Robert. Kau kasih dulu aku bintang 5 ya, kata Robert. Don't start crying now. Give me your left hand. I expect a 5-star rating. The 5-star rating, Junior. Pulang dari hotel, ditengoknya kamarnya kok hidup lampunya ya kan. Curiga lah Robert. Dah nggak betul nih. Dikeluarin lah si bongkok. Tapi gitu dibuka pintunya. Macam kenal aku nih boknya, kata Robert. Siapa rupanya bang? Susan rupanya. I can smell you. How are you? Itu kawan Robert waktu di agensi pemerintah. Susan inilah orang yang bantu Robert untuk malsukan kematiannya. Ngapain Susan bang? Dia mau ngerayai ulang tahun mendiang bini Robert rupanya. Siapa nama bini Robert bang? Pipiani namanya. Makan-makanlah orang tua ya kan. Ya walaupun cuma makan sop, udah enak kali tuh. Sebelum balik, Susan ngajak Robert balik lagi jadi intel. Biar nggak kesepian lah Robert nih, pikir Susan ya kan. Mau Robert bang? Nggak mau dia. Dalasan nggak usah. Masih banyak lagi orang yang mau ku tolong nih, kata Robert. Pagi hari, waktu Robert mau pergi kerja, ditengoknya Fatima lagi sedih. Kenapa bang? Hancur kebunnya dibuat bocil-bocil. Dinding rumahnya pun kena coret-coret pilok. Kasian lah Robert nih ya kan sama Fatima. Nggak pergi kerja dia jadinya. Mau ngapain Robert bang? Bantuin Fatima lah, nanya lagi kau nih. Nggak lama pulanglah tetangga Robert yang lain ya kan. Siapa namanya bang? Namanya Miles. Miles ini anak SMA, tapi sering cabut sekolah. Biasa nyari uang sampingan. Bandal kali ya kan. Kebetulan Miles ini ngambil jurusan melukis di sekolahnya. Jadi Miles ini nawarkan diri sama Robert untuk bersihkan dinding itu ya kan. Bayarannya $350. Mau Robert bang? Nggak mau Robert. Mahal kali katanya. 350 is a little high. Alright. It's gonna be a lot of work, man. Besok paginya ditengoknya Robert masih bersihkan dinding sampai nggak tidur dia. Kasian lah Miles ini sama Robert ya kan. Bukan rumahnya, dia pula yang bersihkan, kata Miles dalam hati. Dahlah diturunkanlah harganya sama Miles.
jadi $250 untuk bersihkan dinding itu ya kan. Mau Robert bang? Cocok kata Robert. Tapi syaratnya Miles ini boleh kerja habis pulang sekolah. All right. After school, 3:15. Deal? Di tempat lain, Susan lagi rapat online sama kawannya di agensi. Salah satunya laki-lakinya namanya Dave. Ini kawan Robert juga nih waktu di agensi. Rapat apa orang tuh bang? Itu tentang kematian Calvert sama bininya di Belgia. Rupanya Calvert ini juga kerja di agensi dan sering kerja sama rupanya. Jadi Susan nih sama Dave ngambil keputusan lah pergi ke Belgia, mau menyelidiki kasus ini ya kan. Sementara itu Robert lagi dengeri cerita kakek Samuel. Cerita apa bang? Waktu umur 9 tahun kakek Samuel ini ada buat lukisan kakaknya. Nggak nanya kalian siapa namanya. Oh iya bang, siapa nama kakaknya bang? Namanya Magda. Tapi karena waktu itu sering terjadi perang, terpisah orang tua ya kan, lukisannya pun hilang. Dah gitu habis 60 tahun kakek Samuel nih jumpai lukisan kakaknya. Tapi udah dilelang di Paris, terjual pula tuh Tapi sayangnya waktu itu kakek Samuel nggak ada bukti kalau lukisan itu punyanya. Sedih kali dia Tapi sekarang dia udah punya bukti. Sama lagi nyari kakaknya di mana sekarang tinggal. Robert pun kasihan lah nengoknya ya kan. Terus bang, malam-malam dijumpainya lah Susan sama suaminya. Namanya Brian. Gak ada yang nanya bang, suka kau lah. Tapi ngapain bang jumpai Susan? Ya minta bantuan lah sama Susan, biar dicarinya informasi tentang lukisan kakek Samuel itu, biar kakek Samuel bisa jumpa sama kakaknya. Besoknya sampailah Susan sama Dave di Belgia, mau menyelidiki kasus kematian Calvert sama bininya ya kan. Kematian Calvert ini dia buat Susan curiga nih, karena Calvert nggak punya catatan kejahatan, rekening bank, email sama rumah tangganya nggak ada yang bermasalah. Dari TKP orang tuh pun baliklah ke hotel ya kan. Mau ngapain bang? Mau main? Victor aja kok ya nih. Mau baliklah orang tuh ke Washington. Tapi kan gitu Susan dah buka pintu, tiba-tiba par. Dua orang itu mau ngerampok Susan rupanya. Ngelawan lah Susan ya kan, agen rahasia nih. Tapi rupanya Susan dah nggak jago lagi dia. Jadi kayak mana Susan bang? Ya kalah lah, nggak tahu lagi kayak mana nasibnya. Pagi hari, Robert lagi ngawasi Miles nih. Lagi ngechat dia. Rupanya kan Miles ini dari kecil dia mulai gambar. Setiap karyanya itu ditandai sama gambar petinju. Siapa petinju itu bang? Abangnya itu, tapi dah mati. Kenapa bang? Kena tembak sama OTK, kata Miles. Habis itu, Robert dapat telepon dari Brian. Brian nih ngabari kalau Susan dah mati. Langsung lemes Robert dengernya. Terus bang? Langsung lah pergi dia ke rumah Brian di Washington. Mau takjiah ya kan? Di rumahnya Brian sedih kali dia ditinggal mati sama Susan. Kata orang-orang Susan jadi korban perampokan. Tapi Brian nih curiga lah dia. Kok bisa bang? Iya, karena Susan nih cuma pakai cincin nikah, nggak ada yang lain ya kan. Tapi itu pun nggak hilang. Masih ada bang? Iya masih ada. Dah nggak betul nih ya kan. Biarpun pihak agensi dah kerjasama sama Interpol mau nangkep pelakunya, tapi Brian ini mau Robert juga nyelidiki kasus ini. Gitu sampai di rumah langsung dicek sama Robert kartu memori dari HP Susan. Di lain tempat, dua orang perampok yang nyerang Susan lagi joget-joget nggak jelas. Waktu itu kan, orang itu dapat telepon. Dari siapa bang? Nggak tahu tak dari siapa. Gitu diangkat teleponnya. Boom.
Rupanya bom itu dikirim sama Kopak, Resnik sama Ari, mau ngilangi jejak orang itu rupanya. Cerita punya cerita, rupanya woi, orang itulah yang nyuruh dua perampok itu untuk bunuh Susan. Berani kali orang tuh ya bang. Iya, agen rahasia pun digas. Dagi itu kan weh, di rumah Robert lagi ngecek CCTV hotel tempat Susan dibunuh, sama ngecek foto-foto kematian Susan ya kan. Dari CCTV Robert nampak Susan sama Dave sama dua perampok itu waktu naik lift. Ditengoknya ada yang nggak betul nih ya kan. Balik lagi lah dia ke Washington. Mau ngapain bang? Mau jumpai Brian bang? Enggak, mau jumpai Dave dia. Fat Dave. Nengok Robert, kagetlah si Dave ini ya kan. Mantan satu timnya di agensi sama Susan. Kenapa gitu bang? Ya selama ini kan Dave ini cuma tahu kalau Robert ini udah mati kena ledakan bom. When that bomb went off, you were there and then you weren't. I went to your funeral. Wasn't my day. Dah gitu langsunglah dibahas sama Robert tentang kematian Susan ya kan. Dari pengecekannya di CCTV hotel, Robert bilang kalau dua perampok itulah yang mencet tombol lantai di mana kamar Susan. Tapi menurut Robert, bukan perampok itu pula yang bunuh Susan. Jadi siapa bang? Belum tahu. Tapi dari hasil otopsi, Robert ngerasa jika Susan itu mati ditikam dari jarak dekat sama orang yang ahli. Dengar itu, berjanjilah si Dave nih ya kan. Dia siap bantu Robert untuk nangkap pelakunya. Karena Dave ini ngerasa ada utang nyawa dia sama Susan. Dan dulu orang itu adalah tim yang hebat di agensi. Mac, whatever it is, whatever you need. I'm in. Hell of a team we were, right? Same blood. Pagi hari Robert masih nengok Miles masih ngerjakan tugasnya. Nggak lama datanglah dua orang kawan Miles ya kan. Siapa orang tuh bang? Biasa gangster jalanan. Habis itu Robert balik lagi lah ngecek file Susan. Terutama kasus yang lagi ditangani Susan, yaitu kematian Calvert sama bininya. Dari file itu Robert ngambil kesimpulan kalau Calvert sama bininya mati bukan bunuh diri, tapi dibunuh weh. Dan kematian Susan pasti ada hubungannya dengan kasus ini. Kenapa bisa gitu bang? Ya kan Susan ini lagi nyari tahu dia siapa yang bunuh Calvert sama bininya. Kemungkinan otak dari semua kasus ini adalah orang yang sama. Nelepon Dave lah Robert ya kan. Diceritainya kesimpulannya tentang kasus Calvert sama kasus Susan. Somebody else was in that room. Keep me posted. Habis itu Robert nyari Miles. Belum balik-balik dia habis dijemput sama kawannya. Nggak betul lagi nih si Miles ya kan. Pergilah Robert ke markas gangster mau jemput Miles. Di situ ditepuklah orang yang jaga di situ sama Robert ya kan. Di sisi lain, Miles lagi pesta narkobi sama para gangster. Kena cuci otak si Miles ini. Dia disuruh balas dendam sama orang yang nembak abangnya. Gitu jumpa orangnya, kau tembak dia ya Miles, kata kawannya. Nggak lama, pesta itu pun berhenti. Loh, kenapa bang? Datanglah Robert, kayak mana pula kau nih? Shit. Let's go, Miles. Megang dua senjata di tangan, dipaksa Robert lah si Miles ini. Diajak pulang ke rumah dia. Kau siapi tuh kerjaan kau, kata Robert. Get the fuck off of me, man. What you want the drawer? Isn't that what you said? Robert ini mikir, masa depan Miles ini harus diselamatkan dari lingkungan gangster. Kenapa gitu bang? Ya karena Miles ini kan punya bakat sama punya kesempatan untuk ngerubah hidupnya. You got a choice. Chad, you got a chance. You got talent. Use it while you're still alive. Dan tampaknya Miles ini bisa nerima nasihat dari Robert. Iya bang, iya. Besok paginya Miles datang jumpai Robert di rumahnya. Dia ngasih tahu kalau kerjaannya udah siap. Dibalikannya lah sisa uang beli cat ya kan. Udah gitu dikasih kerjaan lagi si Miles ini sama Robert. Kerjaan apa bang? Disuruh ngecat dinding rumah Robert dia. Berapa dibayar bang?
Nggak mahal, cuma $115. How much? 115. 115, huh? Yeah. Habis itu, Robert dapat orderan ngantar penumpang ke bandara. Penumpang itu mau pulang kampung dia. Mau ngapain dia pulang kampung? Kepo kali kok ya. Dia mau ngeraih ulang tahun anaknya. Tapi masih di jalan, Robert ini nengok penumpang nih agak lain dia nih. Nggak betul kok nih pikir Robert ya kan. Ah kan betul. Penumpang itu mau nikam Robert rupanya. Robert pun bawa mobilnya macam pembalap lah, sambil nepuk isi penumpang. Dah gitu Robert ngambil HP si penumpang itu ya kan, sambil ditengok-tengoknya lah isinya. Habis itu dibakarnya lah mobilnya. Apa nggak rugi kali dia? Besok paginya Dave sama bininya lagi. Bang, siapa nama bininya? Namanya Carol. Ganggu aja kau nih. Orang itu lagi siap-siap mau nganter dua anaknya ke sekolah. Nama anaknya nggak tahu aku. Gak lama, datang Robert tiba-tiba. Terkejut mama lah Dip ya kan. Carol, who is it? Honey, Baby, I'm so sorry. I must have forgot. This sorry about the mess. We were just... No problem. Robert McCall. This is my wife, Carol. Robert, nice to meet you. Oh, my pleasure. You all right? Yeah. What's going on? Dip, HP ini kuambil dari orang yang membunuh aku semalam. Sekarang mana orangnya, Bet? Kata Dip. Dah aku matikan lah, apa pula. Kau sama keluarga kau hati-hatilah. Mana tahu diincar pembunuh pula kalian ya kan. Kau kan lagi nyelidiki kasus Calvert. Hati-hatilah kok Dave, kata Robert. Dah gitu, Robert minta sama Dave bawa HP itu ke kantornya untuk dicek file-file di HP itu. Dave ini nggak tahu kalau Robert udah ngecek HP itu duluan ya kan. Dia jumpain nama Dave di HP itu. Terus bang, Robert ngambil HP. Terus diteleponnya lah HP Dave. Terdiam Dave-nya, nggak bercakap dia. Tell me I'm wrong, Dave. What happened, Dave? Apa cerita Dave bang? Gini Bet, ini gara-gara pemerintah nih yang ngapus agensi. Karena nggak ada kerjaan, aku mocok-mocok lah Bet, jadi assassin. Kan keren Bet. Kalau nggak gitu, nggak makanlah aku sama keluargaku. Siapapun yang jadi target, harus ku gas. Biarpun orangnya ku kenal, mana ada cerita, ku gas juga lah Bet. Kayak Susan Bet, ya kan? No moving on from this, Dave. It wasn't anybody, it was you. It's not just me, Mac. Rupanya kan Dave ini juga kerjasama sama mantan satu tim Robert di agensi juga. Siapa tuh bang? Itu Resnick, Ari dan Kopak. Oh udah nggak betul kalian nih. Jadi Robert bilang apa bang sama orang tuh? Kalian ini udah biasa bunuh orang ya kan? Tapi nggak ditangkep. Tapi ini kalian udah bunuh Susan. Ku pastikan ya, ku gas kalian semua. Berani kalian ya. Mistake you made was you killed my friend. What you do, what you become is not my concern. I'm gonna kill each and every one of you. Habis digertak Robert, makin semrenget orang itu. Resnick sama Ari datang ke rumah Brian orang tuh. Mau dibantinya si Brian. Matilah si Brian bang. Enggak, untungnya Robert dan nyampe duluan di rumah Brian. Dibawanya lah Brian keluar dari rumahnya ya kan. Selamatlah si Brian. Sementara Dave sama Kopak kebagian tugas ke rumah Robert. Nyamar jadi tukang pizza orang itu. Rupanya Miles lagi ngecek kontrakan Robert ya kan. Leper Robert lah si Miles ini ya kan. What's up, Miles? Around here, I'm starving. What's all that barking? Dari percakapan orang itu, Robert dengar ada suara gonggongan anjing. Oh, apa nih pikir Robert? Terus bang, diceklah CCTV di kontrakannya ya kan. Rupanya Dave udah sampai aja di kontrakannya.
Dah gitu disuruhnya Miles ke kamarnya. Kau cari rak buku. Dah, kau cari tombol di situ. Pencet. Masuk kau di situ. Diam, jangan banyak cakap kau. Mumpet kau ya, kata Robert sama Miles. Sit down. Be quiet. Calm down. Clear. Tapi kan Dave hampir aja dia jumpai Miles. Tapi untungnya kan Robert nelpon Dave. Buyarlah konsentrasi Dave ya kan. Selamatlah si Miles. You know where I'll be. Dah gitu rupanya Dave sempat bingung rupanya dia. Kemana Robert pergi ya kan. Tapi habis nengok lukisan di kamar Robert, tahu dia kemana Robert pergi. I know where he's headed. He's going home. Habis Dave sama Kopak pergi, keluarlah si Miles dari persembunyiannya kan. Ditengok-tengoknya lah situasi di situ. Tapi rupanya masih di situ orang itu. Ketangkeplah si Miles ya bang. Ya iyalah, nanya pula kau nih. Sementara Robert pulang kampung rupanya. Nggak peduli dia cuaca badai. Dia mau nyusun rencana, mau ngelawan Dave sama kawan-kawannya yang lagi nyusul sambil bawa Miles di bagasi mobil. Sebagai pemanasan, Dave nembak polisi yang ngalangi jalan orang itu. Sampai di kampung Robert, orang itu bagi tugas lah ya kan. Dave nengok-nengok dari atas menara. Sementara yang lain nyari Robert dari pintu ke pintu. Macam sales ya bang. Abis itu kan Kopak masuk ke gudang mau nyari Robert. Rupanya Robert udah di situ. Udah tahu dia. Langsung aja digasnya Kopak itu ya kan. Maki tombak sampai tembus Kovac's down. He's gone. Dah gitu Dave nyuruh Ari nyari Robert ke arah laut. Ketakutan dia nengok banyak kali putu mendiang Susan. Tiba-tiba Robert muncul. Langsunglah digasnya Ari pakai pisau dapur ya kan. Abis itu Robert masuk ke toko roti yang dah nggak terpakai ya kan. Ditupakannya lah tepung terigu di situ. Dah gitu dihidupkannya kipas angin. Kenapa gitu bang? Ya tepung tuh kan mudah terbakar. Dia mau buat jebakan. Datang ke situlah si Resnick tadi ya kan. Sok pandainya dilemparnya pula bom sama Resnick ke dalam. Ya meledak lah. Boom. Resnick, you copy? Hancurlah toko itu ya kan. Berserak semuanya. Perut Resnick pun berserak. Apa pula ya kan. Just me and you, Dave. Nobody's left. Dah gitu ngancem pula si Dave ini ya kan. Mau dibunuhnya si Miles ini kalau Robert nggak muncul-muncul. The hair off on that one. I might have hit the kid. Step out. Show yourself. Selalu aja Robert Tapi terus nengok-nengok Dave dia. Sambil nyari momen yang pas dia. Biar bisa meluapkan kemarahannya sama Dave. Ya kayak badai ini. Abis itu jerit-jerit lagi si Dave ini manggil Robert. Terus bang, sakit kupingnya ya kan. Dengar jeritannya si Dave. Oh muncul lah Robert ya kan. Berantem lah orang itu ya kan. Siapa yang menang bang? Ya Robert lah. Cepet kali pun dia ngegas Dave.
Habis itu dibawa Miles sama Robert ke rumahnya. Ngapain bang? Mau ngobati kakinya lah, kan tadi kena tembak. Dah gitu kan duduklah Robert ngenang mendiang bininya sambil nengok keganasan badai. Sama dikawani Miles ya kan. Kamu habis, Miles ini makin rajin dia ke sekolah. Buat apa bang? Iyalah, dia kan mau jadi pelukis terkenal. Itulah cita-citanya dari dulu. Kau pun nanya lagi. Yang mana Miles ini dan buktikan diri dia sebagai orang yang berbakat menggambar. Dia buat gambar yang sangat indah di dinding. Di lain tempat, hari yang paling ditunggu kakek Sam pun tiba. Hari apa bang? Akhirnya kakek Samuel ini jumpa lagi dia sama kakaknya Magda yang dah terpisah semenjak Perang Dunia. Ya semua itu kan berkat bantuan Robert sama Tuhan Yang Maha Esa ya kan? Betul tuh bang. Sekarang Robert ini milih tinggal di kampung biar bisa hidup dengan tenang. Cerita pun habis lah